warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Jabbar. Saya dari Perbankan Syariah. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lainnya. Jadi, ada beberapa fungsi dan manfaat likuiditas, yaitu yang pertama ada sebagai media dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Yang kedua ada sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak atau tiba-tiba. Yang ketiga ada untuk memudahkan nasabah atau bagi bank atau lembaga keuangan yang hendak melakukan pinjaman atau penarikan dana. Yang keempat ada sebagai acuan tingkat fleksibilitas suatu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang menguntungkan. Yang kelima ada sebagai alat untuk memicu perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja. Yang keenam ada sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh ada dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja. Yang kedelapan ada membantu perusahaan dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Adapun beberapa jenis rasio likuiditas yaitu ada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, rasio perputaran kas, rasio modal kerja terhadap modal aset. Perbankan syariah mempunyai peran sebagai intermediasi keuangan antar pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Tentunya sangat penting menjaga manajemen likuiditasnya, karena hal ini akan berkaitan dengan kondisi penyaluran dana dan juga penghimpunan dana. Dan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Jika perbankan syariah mampu manajemen likuiditasnya, maka semakin banyak masyarakat yang akan percaya untuk menitipkan dananya kepada bank syariah. Manajemen likuiditas merupakan proses yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mengendalikan berbagai macam kondisi baik aktif maupun pasif. Proses ini berkaitan dengan instrumen yang likuid, yang mudah digunakan, yang gunanya itu nanti untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar dan yang harus dibayarkan sesuai jatuh temponya. Biasanya ini berkaitan dengan kejar pendingin atau kewajiban yang berjangka waktu pendek. Konsep likuiditas sendiri dari sudut aktiva likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan bank untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non-tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber eksternal perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kondisi di mana perbankan syariah bisa sewaktu-waktu menghadapi suatu permintaan penarikan dana oleh nasabah, di mana nasabah ini bisa melakukan penarikan dananya sewaktu-waktu, sehingga perbankan syariah memang harus ready, harus siap dalam kondisi ini. Selain itu juga untuk perbankan syariah tetap liquid, likuiditasnya itu terjaga, maka setiap bank ini juga harus mematuhi ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh BI, yaitu wajib menitipkan sebagian dananya di rekening BI atau yang kita sebut dengan namanya giro wajib minimum. Lalu mengapa bank syariah perlu manajemen likuiditasnya? Karena hal ini penting sebab pengelolaan likuiditas ini diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank yang khususnya kewajiban jangka pendek. Adapun contohnya itu misalnya dalam kondisi tertentu, nasabah menarik dananya dalam jumlah yang besar seperti itu. Jadi bank syariah memang harus siap, harus liquid jika sewaktu-waktu dana itu harus ditarik oleh nasabah. Dalam mengelola likuiditasnya, perbankan syariah memang mengalami beberapa kendala-kendala. Ini bisa disebabkan karena memang kurangnya akses untuk memperoleh jangka pendek. Kemudian kurangnya akses pasar uang, kemudian kendaraan operasional atau kesulitan dalam mengendalikan likuiditas secara efisien itu sendiri.
Hal ini dilatar belakangi kondisi di mana memang perbankan syariah harus selektif sekali dalam memilih instrumen terkait dengan pengelolaan likuiditas. Ini tidak semuanya instrumen bisa diikuti karena memang harus tetap pada koridor. Prinsip syariah berbeda halnya dengan bank konvensional yang tidak menerapkan sistem pada koridor merupakan prinsip syariah. Ini sehingga lebih leluasa mengikuti instrumen yang dimana satu sisi bank syariah mungkin tidak bisa mengikutinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.